Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 8 April 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bertempat di pendopo rumah jabatan Bupati Seruyan, Yul Haidir melakukan pengambilan sumpah janji dan jabatan terhadap 5 orang pejabat kepala desa di wilayah setempat. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat kepala desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat desa tetap berjalan normal. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, sebanyak 5 pejabat kepala desa telah dilantik dan siap menjalankan tugas di desanya masing-masing. Di antaranya Desa Baung, Gantung Pengayuh, Mojang Baru, Tumbang Manjul, dan Rantau Panjang. Kepada PJ kepala desa yang dilantik agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati menambahkan, sebagai unsur pemerintahan, kepala desa merupakan mitra untuk membangun komunikasi yang harmonis dan selalu melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah dilantik, nanti pada saat jam kerja, segera diskusi, segera konsultasi, koordinasi, mempertanyakan hal yang perlu dimengerti. Jangan diam saja, nanti kalau diam nanti malah yang tidak mengerti, akhirnya kerjaannya amburadul. Penggunaan anggaran desanya, ADD maupun DD tidak sesuai prosedur. Ya, saya minta agar yang belum dimengerti, belum dipahami, ditanyakan dan dinas teknis dan dinas pemberdayaan masyarakat desa dan juga yang camat di tempat masing-masing. Untuk itu, kepada seluruh penjabat kepala desa yang dilantik agar bisa menanyakan mengenai kebijakan yang belum dipahami, sehingga kedepannya dalam melaksanakan tugas tidak berbenturan dengan hukum dan hak masyarakat di setiap desa bisa terpenuhi. Tim Liputan Seruyan TV. Guna meringankan beban masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan maupun untuk berobat, kalangan dewan meminta instansi terkait agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Layanan kesehatan menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat di daerah pelosok yang menginginkan layanan kesehatan cepat dan prima. Salah satunya harus terjamin mudahnya dalam pembuatan dan pendaftaran sebagai anggota BPJS. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, sebagian masyarakat masih kesulitan untuk membuat kartu BPJS Kesehatan. Kendala yang dihadapi seperti jauhnya jarak dari desa ke kantor BPJS, adanya sistem kolektif yang diberlakukan kepada semua anggota keluarga, di mana hal tersebut cukup memberatkan bagi masyarakat tidak mampu. Wakas 1 menambahkan, perlu langkah cepat dan tepat dari pemerintah daerah melalui instansi terkait agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan pelayanan terhadap masyarakat bisa terpenuhi, sehingga masyarakat yang berada di daerah pelosok dapat sejahtera dengan layanan kesehatan yang prima. Selain itu, pihaknya juga meminta agar instansi terkait dapat menyediakan dan menempatkan tenaga kesehatan di daerah tersebut, terutama tenaga kerja yang siap bertugas di daerah pelosok dan bisa mengabdi bagi masyarakat di daerah setempat. Tim Liputan Seruyan TV. Kondisi jalan yang berada di Desa Mekar Indah, Kecamatan Seruyan, Hilir Timur mulai mengalami kerusakan, sehingga perlu bantuan dari instansi terkait untuk melakukan perbaikan jalan sebagai upaya mempermudah aktivitas masyarakat. Jalan menjadi penunjang aktivitas bagi masyarakat di setiap desa maupun kecamatan. Apabila kondisi jalan memadai, tentu lalu lintas menjadi lancar dan aktivitas masyarakat juga berjalan maksimal.
Untuk itu, jalan yang berada di Desa Mekar Indah perlu perbaikan dan penanganan segera dari pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, kondisi jalan di daerah tersebut memang mengalami kerusakan dan perlu dilakukan perbaikan. Di antaranya peningkatan jalan masuk desa, pengerasan jalan masuk desa, peningkatan jalan Pustu Unit 5, semenisasi dan penimbunan jalan, serta pembangunan jembatan boks beton jalan usaha tani. Menurutnya, masyarakat sangat mengharapkan tindak lanjut dari pemerintah daerah, terutama aspirasi yang telah disampaikan bisa segera mendapatkan tindak lanjut dan dilakukan perbaikan, sehingga aktivitas masyarakat di desa setempat menjadi lebih baik dengan kondisi jalan yang memadai. Diharapkan, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi jalan yang memang prioritas, sehingga memberikan dampak positif terhadap jalannya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tim Liputan Seruyan TV. Sebagian besar pemukiman atau rumah penduduk di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan masih banyak yang tidak layak huni. Legislator meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan bisa diperbanyak jumlah penerima. Tempat tinggal yang layak huni dan nyaman menjadi idaman setiap orang. Namun sejumlah desa di daerah pelosok masih terdapat pemukiman atau tempat tinggal warga yang tidak layak huni, di mana pada sejumlah bagian bangunan rumah sudah ada yang rusak dan perlu mendapatkan perbaikan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, hampir semua desa yang berada di daerah pelosok banyak ditemui pemukiman atau rumah penduduk yang tidak mampu, sehingga perlu bantuan dari instansi terkait melalui berbagai program untuk memberikan bantuan bedah rumah, agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak huni dan lebih nyaman untuk ditinggali. Menurutnya, pada sejumlah lokasi di ibu kota Kecamatan Dapil 2 masih terdapat daerah kumuh, meskipun sudah banyak bantuan rehab rumah yang diberikan kepada masyarakat setempat. Namun bantuan yang diberikan belum merata dan kedepannya diharapkan agar lebih banyak bantuan bedah rumah yang dilaksanakan. Wakadua menambahkan, bantuan bedah rumah yang dilaksanakan dapat melalui program pemerintah pusat atau kebijakan pemerintah daerah, sehingga masyarakat bisa lebih terbantu dan berdampak positif terhadap perekonomian. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait agar pembangunan infrastruktur di Desa Jahitan dapat ditingkatkan seperti pembangunan masjid dan rehab rumah guru. Pembangunan infrastruktur di setiap daerah menjadi sangat penting untuk kemajuan dan menunjang perekonomian. Tentunya pembangunan tersebut harus merata pada seluruh desa yang ada di daerah ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satunya pembangunan infrastruktur di Desa Jahitan perlu mendapatkan penanganan. Di antaranya kelanjutan pembangunan masjid, pembangunan ruang kelas baru untuk SMP, pembangunan rumah guru SMP, rehab perumahan guru, pembangunan kantor PAUD, rehab dermaga, dan pembangunan pustu. Tentunya aspirasi masyarakat tersebut agar segera mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat sudah cukup lama dan perlu penanganan secepat mungkin. Setidaknya bisa dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat merasa terbantu, di mana melalui anggaran yang ada pembangunan di Desa Jahitan dapat segera direalisasikan. Ketua DPRD menambahkan, pihaknya akan terus menampung aspirasi masyarakat yang memang prioritas, dengan tujuan pembangunan di daerah ini dapat merata secara keseluruhan baik yang perkotaan maupun daerah pelosok. Tim Liputan Seruyan TV. Harga minyak goreng kemasan sampai saat ini masih cukup mahal dan mengalami kelangkaan, sehingga penggunaan minyak dari buah kelapa dapat menjadi solusi dan harga lebih terjangkau. Minyak goreng saat ini menjadi salah satu bahan pokok yang masih sangat mahal dan sulit didapat, sehingga berdampak terhadap masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dapur. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di daerah ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pihaknya menyarankan agar penggunaan minyak goreng sawit diganti dengan minyak kelapa,
seperti yang dilakukan oleh Badan Usaha milik Desa Pematang Panjang, di mana warga setempat sudah mulai memproduksi dan menggunakan minyak kelapa. Bupati menambahkan, kedepannya agar penjualan minyak goreng kelapa dapat berkembang dan digunakan oleh masyarakat, mengingat proses pembuatan minyak kelapa alami tanpa bahan pengawet dan dapat digunakan berkali-kali hingga batas maksimal penggunaan sebanyak 10 kali. Saat ini kan lagi ramenya, lagi viralnya kelangkaan minyak goreng, nah dan mahalnya minyak goreng. Tetapi dan adanya minyak goreng dari kelapa ini, yang produk dari UMKM BUMDes Desa Pematang Panjang, ini kan tidak ada istilah langka lagi, ada barangnya ada. Nah, dan juga di sini ada CEO-nya, Virgin Cornish Oil. Nah, ini Surian, produk Surian nih. Mudah-mudahan ini bisa berkembang, bisa didukung. Nah, saya berharap juga nih, kalau memang harganya sama saja dengan minyak goreng kemasan yang produk dari pabrik ataupun dari CPO, dari kelapa sawit, kenapa kita tidak menggunakan yang dari pohon kelapa aja, jadi buah kelapa? Nih. Diharapkan, instansi terkait dapat membantu memasarkan produk minyak kelapa milik masyarakat BUMDes Pematang Panjang, sehingga masyarakat secara luas mengetahui dan bisa menggunakan minyak kelapa untuk keperluan sehari-hari. Tim Liputan Seruyan TV. Harga jual emas di pasar sayur dan ikan Kuala Pembuang masih tergolong cukup stabil. Namun minat pembeli di bulan Ramadan ini belum ada peningkatan yang signifikan. Pada hari-hari besar seperti bulan Ramadan ini, masyarakat sering berbelanja emas di pasar sebagai aksesoris dan menunjang penampilan. Maupun sebaliknya juga ada yang ingin menjual karena keperluan lainnya. Pemilik toko emas Anugerah Pasar Sayur dan Ikan Kuala Pembuang, Wati, mengatakan, nilai harga jual emas saat ini masih cukup stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga berdampak baik terhadap minat pembeli meskipun belum terlalu banyak. Menurutnya, berbagai jenis emas yang dijual dan diminati masyarakat, diantaranya emas 99, emas 700, emas 42, dan jenis lainnya, di mana harga emas yang ditawarkan bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ada bang, tapi itu naik ke itu. Untuk emas yang naik itu jenis apa, Bu? 99, 700, 42 nih 42 naik. Kenaikan tadi Bu, 700? 99, 700, 42. Jadi itu harganya jadi berapa, Bu? Apanya? Harga emas itu? Yang mana? Harga jualnya untuk 99. Oh, 99, 89. Nih anu akan ingat tuh. 89. 850 lah. Nah, itu minat pembeli masih tinggi lah, Bu. Oh, bang, kayak Wati menambahkan, omset yang dapat dihasilkan dari berjualan emas berkisar 3 juta rupiah lebih per harinya, sehingga pendapatan masih cukup stabil meski minat pembeli belum ada peningkatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.